آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا، ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات. ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة. ثم وصل محمد صديق الأمين. ثم وصل محمد الفاروق. ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya monggo sareng-sareng balik mau surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah nggih untuk Mbah Mun yang kemarin dipanggil oleh Allah di tanah suci. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadza, dan dari ini, yatabayyanu menjadi jelas. Fa'il dari yatabayyanu apa? Al-farqu, perbedaan. Bainad dalili, antara dalil al-kulli yang bersifat kulli, wad dalili, dan dalil al-juz'i yang bersifat juz'i, wa bainal hukmi, dan antara hukum al-kulli yang bersifat kulli, wal hukmi, dan hukum al-juz'i yang bersifat juz'i. Wa min hadza, lan sangking iki, yatabayyanu dadi jelas apa al-farqu, perbedaan, bainad dalili ing dalem antarane dalil al-kulli kang bangsa kulli,
Wa dalili dan lan dalil al juz'i kang bong juz'i. Wa bainal hukmi lan ing dalem antarane hukum al kulli kang bangsa kulli wal hukmi lan hukum al juz'i kang bangsa juz'i. Fad dalilu maka bermula dalil al kulliyu yang bersifat kulli huwa ya dalil al kulli adalah an-nau'u macam al-ammu yang umum. Minal adillati dari beberapa dalil alladhi yang tandariju tercakup fihi di dalam alladhi, fa'il dari tandariju. Apa? Iddatu juz'iyatin. Apa? Iddatu juz'iyatin, sejumlah beberapa juz. Mithlul amri, seperti amar wan nahyi dan nahi wal ami dan am wal mutlaqi dan mutlak wal ijma'i dan ijma' as-sarihi yang jelas wal ijma'i dan ijma' as-sukuti yang tidak jelas, sukuti artinya awal diam. Wal qiyasi dan qiyas al mansus yang dijelaskan, naibul fa'il dari al mansus apa ala illatihi, atas illatnya qiyas. Wal qiyasi dan qiyas al mustambatati yang diistimbat, naibul fa'il dari al mustambatah apa illatuhu, illatnya qiyas. Dah, itu dulu. Mari kita analisis mulai dari wa min hadza. Diperhatikan. Wa min hadza, salah satu sering saya katakan bahwa yang menjadikan baca kitab itu sulit adalah satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Mem nun di sini memungkinkan dibaca min, memungkinkan juga dibaca man, memungkinkan juga dibaca manna, tergantung. Itu tulisan man ya seperti ini, tulisan min seperti ini, tulisan manna juga seperti ini. Begitu. Jadi seperti itu. Kenapa kok kemudian kesimpulan kita adalah bacaan mim nun itu adalah min, bukan man, bukan manna? Kita menyimpulkan bahwa bacaannya adalah min lebih disebabkan karena konteks. Karena kalimat setelahnya itu adalah hadza yang itu berupa kalimat isim. Kalau seandainya kemudian ini adalah dibaca man, kemungkinannya adalah dia memiliki fungsi mausul atau memiliki fungsi syarat atau memiliki fungsi istifham. Jadi man yang kemudian dianggap sebagai isim itu, kalimat isim memungkinkan dianggap sebagai isim mausul, berarti butuhnya silatul mausul, kelengkapannya. Gitu. Kalau seandainya dianggap syarat, maka dia membutuhkan fiil syarat dan jawab syarat. Begitu. Kalau seandainya dianggap istifham, memang secara arti harus diterjemahkan siapa, dan itu tidak memungkinkan dalam konteks ini. Sehingga saya tegaskan, baca kitab itu memang coba salah. Dicoba, oh tidak cocok. Dicoba, oh tidak cocok. Oh dicoba, tidak cocok. Begitu memang. Jadi coba salah, dicoba dulu, salah. Dari coba salah itu, dari uji coba itu kemudian bisa kita simpulkan bahwa yang cocok dalam konteks ini adalah wa min hadza. Dan dari ini, dari uraian yang sudah dijelaskan di atas, begitu.
Min adalah huruf jar, kesimpulannya hadza itu adalah majrur. Karena majrur harus dibaca jar, tanda jarnya apa? Lagi-lagi harus saya tegaskan. Janganlah kita menuntut bahwa perubahan i'rab itu harus selalu ada tanda i'rabnya. Janganlah kita menuntut bahwa perubahan i'rab itu harus selalu ada tanda i'rabnya. Inilah menjadi penting kenapa kok anwaul i'rab itu selalu kita tegaskan. I'rab ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Lafzi itu adalah ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa muncul. Takdiri itu ada tanda i'rab, akan tetapi karena alasan thiqal dan ta'adzur menjadi tidak bisa muncul. Kemudian mahalli sejak awal tidak ada tanda i'rabnya sehingga pasti tidak muncul. Kapan mahalli? Mahalli apabila yang sedang kita i'rabi adalah al-asma al-mabniyah, al-jumal al-hikayah. Hadza di sini termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Oleh sebab itu kudu hafal. Harus hafal. Apa saja isim-isim yang mabni itu? Ada isim dhamir, ada isim mausul, ada isim isyarah, ada isim istifham, ada isim syarat, ada isim fi'il. Kalau seandainya kemudian yang sedang kita i'rab itu adalah isim mausul, isim dhamir, isim isyarah, isim syarat, isim istifham, kemudian isim fi'il, kalau yang sedang kita i'rab itu adalah itu, maka itu masuk dalam kategori wilayahnya itu adalah wilayah mahalli, sehingga jangan ditanya ini tanda rofaknya apa, ini tanda nasabnya apa, ini tanda jernya apa, karena mesti tidak ada. Hadza itu bacaannya akan tetap hadza, meskipun itu adalah dibaca rofa, meskipun itu dibaca nasab, meskipun itu dibaca jer, tidak akan menjadi hadza, menjadi hadzu, menjadi hadzi, enggak ada. Hadza ya hadza terus. Itu namanya mabni. Ya. Hadza yang menjadi majrur karena kebetulan isim isyarah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, maka wilayahnya termasuk dalam kategori mahalli. Karena mahalli maka tidak memungkinkan dicari mana kira-kira tanda i'rabnya, mana kira-kira alamat jernya itu mana, enggak ada. Itu penting untuk diperhatikan. Setiap isim isyarah butuh yang namanya musyarun ilaihi. Dari sini bisa kita simpulkan, musyar ilaih itu kadang-kadang disebutkan, kadang-kadang tidak disebutkan. Ya. Ini, kalau seandainya kita sudah menguraikan banyak, dan dalam bahasa Indonesia itu juga muncul juga. Dan dari sini, kan bisa juga itu. Setelah menguraikan banyak, dan dari sini, bisa kita simpulkan bahwa kan begitu, ya. Jadi yang namanya musyar ilaih itu bisa sesuatu yang mafhum, bisa sesuatu yang sudah maklum karena kita sudah menjelaskan banyak di sebelumnya. Itu semacam itu. Wa min hadza, dan dari sini yatabayyanu menjadi jelas apa al-farqu perbedaan. Yatabayyanu itu adalah merupakan fi'il mazid. Saya tegaskan di sini. Perubahan kalimat fi'il dari mujarrad ke mazid itu mesti lil fawaid. Karena faidah arti. Ya. Jadi dari mujarrad dirubah menjadi mazid biharfin, mazid biharfaini, mazid bi thalathati ahrufin, itu semuanya lil fawaid. Jadi kalau seandainya panjenengan ditanya, kenapa sampean kok harus ngajari murid-murid sampean konsep tentang mujarrad mazid? Ada dua yang bisa kita jawab dari pertanyaan itu. Yang pertama dari karakternya beda-beda. Mujarrad itu bersifat masmu', bersifat sama'i, untuk menentukan harokat ain fi'il baik pada fi'il madhinya maupun fi'il mudhari'nya. Untuk menentukan bagaimana bacaan masdarnya. Kalau itu masuk wilayah mujarrad, itu semuanya masmu', itu semuanya harus diklarifikasi di dalam kamus. Kita tidak sama sekali bisa menentukan ain fi'ilnya itu harus diapakan, apakah di dhammah, di fathah atau di kasroh. Itu namanya masmu' atau sama'i. Kalau mazid
Tidak. Mazid itu sifatnya qiyasi. Kalau tabayyana, pasti fi'il mudhari'nya itu ya tabayyanu. Kalau abana, pasti yubinu. Ya. Kalau istabana, pasti yastabinu. Gak mungkin tidak. Ya, itu semacam itu. Karena demikian, kebijakan kita misalnya di Al-Bidayah itu, yang harus dihafalkan secara ekstrim, itu adalah yang mazid. Kenapa? Karena mazid ini memungkinkan pada akhirnya ditularkan kepada mauzun-mauzun yang berbeda. Itu yang pertama alasannya. Kenapa? Karakter dari mujarrad mazid ini ketika kita ditanya kenapa kok kemudian mujarrad dan mazid ini kemudian dijelaskan, diuraikan ya kepada murid-murid kita. Kenapa? Yang pertama alasannya, signifikansinya ini karakternya beda ini. Mujarrad itu adalah masmu', mujarrad itu adalah sama'i, ketika mazid itu sifatnya qiyasi. Yang kedua, memberikan penegasan kepada murid-murid kita bahwa perpindahan, bahwa perubahan dari mujarrad ke mazid itu lil fawaid, itu karena faidah arti. Mazid biharfin, apakah mengikuti wazan fa'ala, ataukah mengikuti wazan af'ala, ataukah mengikuti wazan fa'ala? Ada 3 wazan. Ya. Itu mesti ada faidahnya. Ya. Secara unsur umum misalnya af'ala biasanya dianggap sebagai lita'diyah, memuta'addikan. Kalau karuma, fariha misalnya, itu adalah karuma misalnya itu adalah mulia, kalau akroma menjadi memuliakan. Perpindahan wazan ya dari mujarrad kepada mazid, apakah itu biharfin, apakah itu biharfaini, apakah itu bithalathati ahrufin, itu yang paling penting untuk disadarkan kepada murid-murid kita adalah ini ada perubahan arti, ada perubahan arti, faidah artinya berbeda. Fariha misalnya, bahagia, gembira. Tapi kalau afroha, diikutkan wazan-wazan af'ala misalnya, itu menjadi membahagiakan. Beda Ustadz? Ya sangat beda. Dari sisi analisis teks beda banget. Yang satu itu adalah lazim, yang satunya menjadi muta'addi. Itu semacam itu. Ya. Yang biharfa ini, yang fa'ala misalnya. Fa'ala itu ada artinya musyarakah, saling. Qatala artinya membunuh. Kalau qatala, saling membunuh. Ya kan? Kalau saling itu nanti maf'ul itu adalah fa'il, fa'il itu adalah maf'ul. Dia memukul juga dipukul. Dia membunuh juga mau dibunuh. Itu kan? Apakah kemudian ikut fa'ala, af'ala atau fa'ala? Saya mau tegaskan ini. Bahwa yang namanya mujarrad ke mazid itu apakah biharfin, apakah biharfaini, apakah bithalathati ahrufin, itu lil fawaid, karena faidah arti. Ya. Kalau seandainya mazid biharfaini, apakah mengikuti wazan ifta'ala atau tafa'ala atau infa'ala atau tafa'ala atau if'alla misalnya, itu sama. Itu adalah lil fawaid juga. Karena faidah arti juga. Gitu. Misalnya ini tafa'ala misalnya di sini. Ya tabayyanu, menjadi jelas. Ini namanya lil mutawa'ah. Menjadi jelas. Ya, ini namanya mutawa'ah. Mutawa'ah itu apa? Mutawa'ah itu adalah efek atau pengaruh dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya, dari pekerjaan yang dilakukan sebelumnya. Setelah musannif menjelaskan, bayyana misalnya, maka menjadi jelaslah permasalahan itu. Menjadi jelas, itu namanya lil mutawa'ah. Ya, saya memecah kaca, maka kaca menjadi terpecah. Gitu, itu namanya lil mutawa'ah. Ya, yang kepingin saya tegaskan dalam konteks ini adalah
perpindahan mujarrad kepada mazid, apakah biharfin, apakah biharfaini, apakah bisalasati ahrufin, itu semuanya lil fawaid, karena faidah arti. Janganlah kita memiliki pandangan bahwa misalnya ketika fa'ala dirubah menjadi fa'ala, dirubah menjadi ifta'ala, dirubah menjadi yang lain, istaf'ala misalnya, itu secara arti pancet-pancet saja. Janganlah memiliki perpandangan semacam itu, karena yang jelas adalah perubahan fi'il mujarrad kepada mazid, apakah mazid biharfin ataukah mazid biharfaini, apakah mazid bisalasati ahrufin, dengan wazan-wazan yang ada itu pasti karena ada faidah arti. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan. Faidahnya untuk apa? Faidahnya itu ya kita lihat yang lengkap, yang sederhana, ya silahkan dicek di dalam Al-Amthilatut Tasrifiyah, itu buku monumental itu. Luar biasa itu, meskipun kecil tapi manfaatnya luar biasa. Al-Amthilatut Tasrifiyah, ya, buku kuning, buku kecil, ya. Itu yang dipakai di pesantren-pesantren salaf, ya. Kemudian sampai dikenalkan pada yungkolu, dinukil atau dipindah fi'il thulathi mujarrad kepada wazan ini, maka manfaatnya, faidahnya adalah ini. Nah, itu yang sederhana itu di situ. Luar biasa, ya. Di pesantren itu sudah lengkap seperti itu. Ya. Wa min hadza, dan dari ini ya tabayyanu, menjadi jelas. Kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat fi'il, maka ditanyakan 4 hal. Yang pertama, apakah ini madhi mudhari atau amar, apakah ini mabni apa mu'rab, apakah ini maklum atau majhul, apakah ini lazim atau muta'addi. Ya tabayyanu itu adalah merupakan fi'il mudhari, karena fi'il mudhari memungkinkan mabni, memungkinkan mu'rab. Ini termasuk dalam kategori fi'il mudhari yang mu'rab lebih disebabkan karena ini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswa. Karena mu'rab memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jazm. Di sini yang dibaca rofa lebih disebabkan karena tajarrud anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rofaknya di sini adalah dhammah, lebih disebabkan karena di sini tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah, atau ini bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Inilah alasan kenapa kok bacaannya adalah yatabayyanu, pakai nu, dhammah. Apakah ini maklum atau majhul? Maklum majhul itu tergantung bagaimana melafatkan. Ternyata bacaannya ini sama persis, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa futiha ma qabla al-akhir. Karena tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa futiha ma qabla al-akhir, maka ini disebut sebagai maklum. Bacaannya adalah yatabayyanu. Karena maklum maka dia membutuhkan fa'il. Inilah alasan kenapa kok kemudian al-farqu dibaca al-farqu, bukan al-farqa, bukan al-farqi. Dibaca rofa di situ karena menjadi fa'il. Wa min hadza, dan dari ini ya tabayyanu, menjadi jelas apa al-farqu, perbedaan bainad dalili ing dalem antarane. Ya. Ini rigidnya, ini telitinya pembacaan versi Jawa itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia baina ya antara gitu loh. Di dalam antara itu tidak nyaman, tidak enak gitu loh. Oleh sebab itu Jawa itu ada ing dalemnya. Kalau sudah ada ing dalem itu berarti dia dzaraf. Dia menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya. Itu semacam itu. Ya. Bainad dalil ing dalem antarane dalil al-kulli kang bangsa kulli. Bainad dalili ini adalah susunan idhafah, baina mudhaf, ad-dalili itu adalah mudhafun ilaihi. Karena mudhaf ilaih maka harus dibaca jar. Tanda jarnya di sini adalah kasrah, lebih disebabkan karena dalil itu adalah merupakan isim mufrad. Dalilun, dalilani, kemudian jamaknya adillatun. Itu kalau jamak taksir itu harus hafal. Enggak bisa kalau tidak hafal. Ya. Karena tidak beraturan. Kalau jamak mudzakkar salim dan muannas salim kan tinggal diberi cirinya waw nun atau ya nun, kemudian atau diberi alif tak kalau jamak muannas salim. Kalau jamak taksir, ya itu wajib hafal, gak bisa kalau tidak hafal. Ya, bainad dalil ing dalem antarane dalil al kulli kang bangsa kulli wa dalil lan dalil al juz'i kang bangsa juz'i.
Begitu. Al-kulli adalah merupakan bentuk isim mansub dari kullun, kulliyun. Juz'un itu juga begitu. Juz'i itu adalah bentuk isim mansub. Oleh sebab itu artinya yang bersifat. Artinya itu adalah kang bongso. Karena al-kulli itu adalah isim sifat. Pokoknya begitu nalarnya. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim sifat, apakah itu karena dia itu adalah statusnya adalah isim fa'il? Apakah itu adalah isim maf'ul? Apakah karena sifat musyabbah bismil fa'il misalnya? Atau karena ini adalah isim mansub? Apakah sighat mubalaghah? Apakah isim tafdil? Apakah isim adat? Apakah termasuk dalam kategori isim isyarah atau isim mausul? Itu yang termasuk dalam kategori isim sifat. Kita bertemu dengan itu di dalam sebuah teks, maka kita harus kembangkan, ini kira-kira menjadi naat, kita curiga aja, ini naat kira-kira. Begitu. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan, oh iya ini memang naat ini. Oh ini bukan naat ini. Ya, ditingkatkan apa enggak jadi. Tergantung apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Kesesuaian itu ada dua, kesesuaian dalam konteks naat hakiki dan kesesuaian dalam konteks naat sababi. Sesuai dalam konteks naat hakiki itu sesuai dari segala aspeknya. Baik mufrad tathniyah, jamaknya, mudzakkar muannasnya atau ma'rifah nakirahnya dan sekaligus nanti i'rabnya. Kalau naat sababi, sesuainya itu hanya dari segi ma'rifah nakirahnya dan i'rabnya saja. Mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan makmulnya, sedangkan mufrad tasniyah jamaknya yang namanya naat sababi itu harus selalu dalam kondisi mufrad. Ya. Ja'a al-muslimuna. Telah datang. Siapa al-muslimuna? Orang-orang Islam. Al-karimu yang mulia. Ya kan? Al-karimu yang mulia. Siapa? Nabiyuhum, nabinya mereka misalnya. Al-karimu jadi apa? Yang, naat. Loh kok gak sama Ustaz? Al-muslimuna itu adalah jamak. Al-karimu mufrad. Ini naatnya adalah naat sababi. Oleh sebab itu ketika berbicara tentang naat itu ya harus dilengkapkan. Harus lengkap. Jangan kemudian tidak lengkap. Naat hakiki, naat sababi. Ya naat itu ada dua. Ada naat mufrad, ada naat yang jumlah. Naat mufrad ada dua. Ada yang hakiki, ada yang sababi. Kapan disebut sebagai naat hakiki? Apabila menjelaskan man'utnya secara langsung. Apabila yang dirofakkan itu adalah isim dhamir. Kapan disebut naat sababi? Apabila dia menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya, yang dirofaknya kan itu adalah isim dhahir. Kalau seandainya saya mengatakan ja'a rajulun mahirun, ja'a telah datang siapa rajulun, orang laki-laki, mahirun yang pintar siapa rajul, hakiki berarti. Ja'a telah datang siapa rajulun, orang laki-laki, mahirun yang pintar siapa, ustadzuhu, ustadznya rajul, itu berarti sababi. Yang dijelaskan bukan man'utnya secara langsung, akan tetapi sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Begitu. Ya. Karena al-kulli ini adalah isim mansub, maka termasuk dalam kategori isim sifat. Karena isim sifat maka harus dicurigai sebagai naat. Ternyata antara al-kulli dengan ad-dalil sebagai calon man'utnya itu sama. Ad-dalil itu adalah makrifat karena ada alnya, al-kulli juga makrifat karena ada alnya. Ad-dalil itu adalah mufrad, al-kulli juga mufrad. Ad-dalil itu adalah misalnya termasuk dalam kategori mudzakkar, al-kulli juga mudzakkar. Berarti apa? Antara dalil dengan kulli, antara kulli yang dianggap atau dicurigai sebagai naat dengan ad-dalil yang dianggap yang dicalonkan menjadi man'ut, itu ada kesamaan dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya dan ma'rifah nakirahnya. Karena demikian al-kulli dipastikan menjadi naat. Karena naat maka hukum i'rabnya itu mengikuti man'utnya. Karena man'utnya kebetulan menjadi mudhafun ilaih yang dibaca jer, maka ini bacaannya menjadi al-kulli. Begitu. Analisis yang sama juga terjadi pada al-hukmi al-kulli wal hukmi al-juz'iyyi. Itu seperti itu. Ya. Selanjutnya sekarang. Fad-dalilu al-kulli huwa an-naw'u al-'amu min al-adillati allati
adillatil ladzi. Perhatikan. Alladzi itu adalah merupakan isim mausul. Isim mausulnya termasuk dalam kategori isim mausul khos. Ya, diperhatikan. Setiap isim mausul yang khos, apabila jatuhnya setelah isim ma'rifat, maka dia pasti ditentukan sebagai na'at. Akan tetapi sampean harus tengok kanan kiri dulu. Ini na'at dari man'ut yang mana ini? Jangan kemudian alladzi ini adalah menjadi na'at, dianggap menjadi na'at dari al-adillah, karena ini misalnya terbentuk dari isim ma'rifat. Jangan. Kenapa? Nggak match. Nggak cocok. Al-adillah sejak awal seperti yang tadi saya tegaskan itu adalah merupakan bentuk jamak dari dalilun, dalilani, terus adillatun. Sehingga tidak cocok apabila alladzi di sini dianggap menjadi na'at dari man'ut al-adillah. Ini na'at dari man'ut yang mana? Ya jelas. Dari an-naw'u al-amu itu. Ya, begitu. Faddalilu, maka bermula dalil al-kulliyu yang bersifat kulli. Huwa ya dalil kulli adalah an-naw'u macam al-amu yang na'at pertama. An-naw'u adalah macam an-naw' al-amu yang pertama. Minal adillah. Alladzi adalah na'at yang kedua dari an-naw'. Itu diperhatikan. Setiap isim mausul nanti pasti membutuhkan yang namanya silatul mausul dan a'id. Gitu. Mana silatul mausulnya? Silatul mausulnya adalah jumlah yang jatuh sesudahnya. Apakah itu ismiyah? Nggak masalah. Fi'liyah juga nggak masalah. Akan tetapi dalam konteks tandariju fihi iddatu juz'iyatin, itu adalah merupakan silatul mausulnya adalah berupa jumlah fi'liyah. Ya, diperhatikan. Pokoknya, nah ini ketika sudah kena pokok itu sudah keputusan. Ketika kita bertemu dengan isim mausul, kita harus yakin bahwa yang jatuh sesudahnya pasti jumlah. Karena kita butuh kelengkapan berupa jumlah yang nanti kita anggap sebagai silatul mausul. Oleh sebab itu ketika kita bertemu dengan isim mausul, apakah mausulnya itu khos ataukah musyarak, itu sama. Masing-masing membutuhkan yang namanya silatul mausul. Karena demikian maka ini menjadi benar ketika justru yang jatuh setelah alladzi adalah tandariju fihi iddatu juz'iyatin. Tandariju fihi iddatu juz'iyatin. Ini adalah jumlah fi'liyah. Ya. Itu semacam. Ya. Ini tatadarraju apa tandariju? Kapati kata. Ya, begitu. Alladzi yang tandariju tercakup fihi di dalamnya apa naibu fa'il dari tandariju? Apa iddatu juz'iyatin? Sejumlah beberapa juz, beberapa bagian. Itu begitu. Ya. Perhatikan kata-katanya mithlul amri. Mithlul amri. Kenapa kok kemudian dibaca mithlu? Pokoknya begini. Ini tergantung bagaimana kita penyikapan saja. Ya, menyikapi saja, sederhana. Ya. Misalnya kata-kata nahwu itu sama dengan mithlu. Sebuah kalimat, apakah mau dibaca rofa, dibaca nasab, atau dibaca jer? Kalau dalam konteks analisis i'rab, itu harus didasarkan kepada kira-kira amilnya apa, dituntutan amilnya apa. Jadi asumsi amilnya itu menjadi sangat penting. Tuntutan amil itu menjadi sangat penting. Gitu, ya. Kalau seandainya kita baca mithlu berarti asumsinya ini adalah dianggap menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan bisa jadi wahia. Bisa jadi. Bisa jadi begitu. Tergantung. Wahuwa memungkinkan, tapi karena di situ ada iddatu juz'iyatin, ya, ini adalah bentuknya adalah bentuk jamak juz'iyatin, maka memungkinkan nanti wahia. Dan bermula iddatu juz'iyatin itu adalah mithlu al-amri dan seterusnya. Ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.